Halo fans Persebaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Persebaya Sport. Kali ini Persebaya Sports akan membahas soal peluang Persebaya jaga asa juara di tengah situasi sulit. Simak ulasan pengamat Persebaya. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persebaya. Tribunjatim.com, Surabaya. Persebaya sedang dalam perebutan juara Liga 1 2021. Menyisakan 14 laga, Persebaya yang saat ini berada di posisi 4 klasemen sementara, hanya selisih 4 poin dengan pemuncak klasemen sementara, sangat terbuka lebar peluang Persebaya meraih gelar juara. Kuncinya selalu bisa meraih poin di laga tersisa. Tantangan dialami Persebaya, selalu bermain dengan skuad tidak komplit akibat pemainnya dipanggil Timnas Indonesia. Persebaya selalu menjadi tim penyumbang terbanyak dalam pemanggilan Timnas Indonesia. Terbaru, saat hadapi PSS Sleman, Persebaya tidak akan diperkuat 5 pemain yang saat ini bergabung dengan Timnas Indonesia. Terkait peluang dan tantangan Persebaya, bisa tetap menghidupkan asa meraih gelar juara. Berikut ulasan pengamat Persebaya, Kukuh Ismoyo yang disampaikan pada Surya, Co.id, Selasa, 25 Januari 2022. Bermain tanpa 5 pemain saat melawan PS Sleman tanggal 29 Januari besok, tentu saja sangat merugikan Persebaya. Coach Aji sendiri cukup menyayangkan kenapa hal ini harus terjadi pada Persebaya, di tengah peluang mereka untuk mengejar poin agar tetap bercokol di papan atas, bahkan menjadi juara. Harus ada win-win solution untuk pertandingan pekan ke-21, artinya jadwalnya disesuaikan dengan jadwal Persebaya karena bagaimanapun juga sudah pernah saya sampaikan antara PSSI, Timnas dan klub ini kan sama-sama mempunyai kepentingan menggunakan jasa pemain, apalagi 5 pemain kami dipanggil, kata pelatih Persebaya Aji Santoso. Tentunya saya sangat berharap kebijaksanaan dari federasi, atau PT LIB mengatur jadwal menyesuaikan jadwal Persebaya, imbuh Coach Aji yang dikutip dari beberapa sumber. Jadwal yang tak pernah sinkron antara matchday Timnas dan jadwal Liga 1 inilah yang kerap jadi biang kerok yang membuat penampilan tidak stabil bagi banyak tim, terutama mereka yang harus ditinggal pemain kuncinya ke Timnas. Tapi uniknya, justru Persebaya ketika ditinggal banyak pemainnya ke Timnas sewaktu ajang Piala AFF kemarin, malah membuat mereka sangat solid, tidak terkalahkan, bahkan mencetak nirbobol beberapa kali. Sungguh anomali yang sangat luar biasa. Namun, ketika para pemain Timnas itu kembali ke Persebaya, justru membuat penampilan Persebaya secara tim justru menurun. Terbaru adalah mereka kalah dari Bayangkara FC 1-2. Itu pun didahului pertandingan-pertandingan sebelumnya, yang selalu berlangsung alot dan nyaris membuat Persebaya kehilangan poin penuh. Pun, Persebaya tak pernah mencatat nirbobol lagi pasca para pemain Timnas itu kembali ke Persebaya. Mengapa ini bisa terjadi? Ada kemungkinan, ketika para pemain yang membela Panji Timnas itu kembali, mereka seolah terlihat mengacaukan harmonisasi antar pemain yang sudah terjalin ketika ditinggal para pemain tersebut. Sehingga mau tak mau, para pemain dari Timnas ini harus beradaptasi ulang dengan sesama rekannya di Persebaya. Skill dan kemampuan mereka memang sangat mumpuni, tentu saja. Kalau tidak mumpuni mana mungkin mereka dipanggil Timnas, kan? Tapi kalau justru berakibat mengacaukan harmonisasi permainan yang telah terjalin selama ini, yang mana saat ditinggal mereka, Persebaya cukup baik untuk memperoleh kemenangan, maka ini akan jadi pekerjaan rumah yang besar bagi Coach Aji ke depannya. Bagaimana Coach Aji harus segera membuat formulasi strategi, khusus supaya pemain yang pulang dari Timnas tersebut bisa langsung ngeblend dengan tim secara baik dan cepat. Rugi rasanya kalau harus kehilangan sentuhan yang berjalan cukup baik selama ini, akibat harus mengulang kembali harmonisasi permainan sebagaimana pemain yang baru masuk, padahal mereka adalah pemain lama. Dari kelima pemain yang absen karena membela Timnas, mungkin Persebaya akan sangat kehilangan atas absennya Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino Ferdinand memang cukup disayangkan tidak bisa tampil membela Persebaya saat menghadapi PS Sleman besok. Ia sudah cukup klop bahu-membahu bersama Muhammad Hidayat dan Alwi Slamet untuk membentuk trio yang solid di lini tengah Persebaya selama ini. Coach Aji harus mencari siapa pengganti yang tepat untuk berada di posisi Marcel dan Ricky Kambuaya nantinya. Apakah sang senior Randy Irwan atau Hambalit Holid? Entahlah. Yang pasti para pencinta Persebaya berharap siapapun pengganti mereka, bisa langsung setel di lapangan. Kabar baiknya adalah hadirnya kembali Ali Sesai di jantung pertahanan Persebaya.
Seperti kita tahu, kehilangan Ali Sesai, Persebaya langsung kebobolan 6 gol di semua laga yang dilewatkannya karena karantina. Sungguh rugi sekali. Padahal kita menyaksikan bahwa duet Arif Satria dan Ali Sesai di jantung pertahanan Persebaya cukup solid untuk mengamankan gawang Persebaya selama ini. Selain mampu menghindarkan kekalahan, juga membuat catatan nirbobol yang fantastis di beberapa laga. Dan tentu saja kehadiran Ali Sesai kembali cukup membantu untuk menenangkan Coach Aji di laga ke depan. PR lain untuk Coach Aji adalah bagaimana ia harus segera membuat seorang Arsenio Valpoort langsung gacor. Bukan tanpa sebab, pasca hengkangnya Jose Wilson ke Persela, Arsenio Valpoort memang digadang-gadang untuk menjadi mesin gol baru Persebaya. Ia harus segera nyetel dengan tim dan menunjukkan tajinya sebagai goal getter baru Persebaya. Sebagaimana yang diungkapkan Coach Aji di laman Kompas beberapa hari lalu. Arsenio memang belum pernah main dari awal, jadi masih main 30-40 menit. Kami akan lihat ke depannya seperti apa. Yang jelas Arsenio saya tuntut untuk segera menyesuaikan diri dengan situasi di tim ini, pungkasnya. Ya, dengan kembalinya Ali Sesai di lini pertahanan Persebaya, serta gacornya seorang Arsenio Valpoort, nanti akan menjadi poin krusial kemenangan Persebaya. Oleh sebab itu, saya kira kehilangan pemain yang berangkat ke timnas, boleh jadi tidak akan disesali banyak oleh Persebaya. Asal 2 poin penting di atas terpenuhi, laga melawan PS Sleman besok, akan menjadi laga yang bisa membuat Persebaya meraih poin penuh lagi. Tentu saja ini bagus, selain membuat moral tim kembali naik pasca kalah melawan Bayangkara FC kemarin, juga untuk menjaga persaingan menuju juara Liga 1 terbuka lebar untuk Persebaya. Tidak boleh kehilangan poin, adalah kuncinya. Sampai di sini dulu ya dulur bonek bonita. Jangan lupa di-subscribe ya dulur, agar Mimin semangat upload videonya, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya.